Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Retno Octaviayu Aryasya dengan NIM 2111420001 dari Rombel 1 Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis novel saya, yaitu analisis novel Hujan karya Terelie dengan pendekatan psikologi sastra. Sebelum kita lanjut ke pembahasan hasil analisis, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan, atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sedangkan dalam buku Einstein, sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Berkaitan dengan judul, belum lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui apa itu arti dari pendekatan psikologi sastra. Dalam buku Semi menuliskan bahwa psikologi sastra adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu karya yang memuat peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh-tokoh imajiner yang ada di dalamnya atau mungkin juga diperankan oleh tokoh-tokoh faktual. Sebelum menganalisis dilakukan, biasanya sastrawan harus mengenali lebih dahulu isi dari dalam novel tersebut. Di sini ada sedikit tentang novel Hujan karya Terelie. Tema novel ini adalah perpisahan dan percintaan. Tokoh utama dari novel ini, tokoh Lyle dan Esok, dan tahun terbit dari novel ini yaitu tahun 2016. Penulisnya sudah jelas tadi, Terelie. Poin-poin apa aja sih yang akan saya bahas di slide selanjutnya? Nah, poin-poin yang akan saya bahas ini yaitu poin pertama, konflik batin tokoh Lyle dalam novel Hujan. Poin kedua, penyebab konflik batin yang terjadi pada tokoh Lyle dalam novel Hujan. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari konflik batin yang terjadi pada tokoh Lyle dalam novel Hujan. Yang keempat adalah solusi konflik batin tokoh Lyle dalam novel Hujan. Saya akan menjelaskan poin yang pertama dahulu, yaitu poin konflik batin tokoh Lyle dalam novel Hujan. Tokoh Lyle mengalami depresi, kesedihan, dan merasa kehilangan yang cukup membekas pada pikiran dan hatinya. Nah, dalam cerita ini, tokoh Lyle selalu merasa sedih dan depresi yang berkepanjangan sehingga ia tidak lagi semangat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa tokoh Lyle selalu mengalami depresi dan kesedihan yang berkepanjangan. Nah, di sini ada penyebab tekanan batin pada tokoh Lyle dalam novel Hujan. Penyebabnya ada dua, dan penyebab pertamanya yaitu tokoh Lyle kehilangan kedua orang tuanya saat terjadi bencana gempa dan gunung meletus. Penyebab yang kedua, tokoh Lyle selalu gelisah memikirkan tokoh Esok yang berkuliah di luar kota. Dengan adanya konflik batin yang terjadi oleh tokoh Lyle dalam novel Hujan ini, pasti ada akibat dari konflik tekanan batin tokoh Lyle dalam novel Hujan. Akibat yang pertama yaitu tokoh Lyle ingin melupakan hujan, padahal ia sangat suka hujan saat masih kecil. Yang kedua, tokoh Lyle mengalami kesedihan, depresi, dan hampir menyerah untuk menjalani hidupnya sendiri. Akibat yang ketiga, tokoh Lyle selalu merasakan rindu dan cemas terhadap tokoh Esok. Yang keempat, tokoh Lyle selalu mencari kesibukan karena tidak mau merasakan tekanan batin yang ada. Dalam suatu masalah atau konflik pasti ada solusinya. Di sini ada solusi konflik batin yang dialami tokoh Lyle. Solusinya yaitu tokoh Lyle selalu mencari kesibukan dan dalam aktivitasnya untuk melupakan segala kesedihan dan kecemasan dalam dirinya, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan di panti dan mengikuti kegiatan di luar seperti menjadi relawan yang dijalankan oleh tokoh Lyle ini. Sebelum menutup presentasi analisis ini, saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah tokoh Lyle melawan rasa tekanan batin dengan menyibukkan dirinya melakukan pekerjaan atau kepelatihan di panti tempat dia diasuh. Begitu pula dengan tokoh Esok. Ia tetap berusaha mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk ibunya supaya ia bisa mendapat perawatan yang memadai.
Dalam hasil analisis ini, saya akan menyampaikan dua saran. Saran yang pertama yaitu novel Hujan ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bahwa di dalam kehidupan harus ada perjuangan dan harus siap menerima kehilangan. Saran yang kedua yaitu dalam tokoh Lail juga kita dapat memetik sebuah makna, yaitu dengan melakukan berbagai kesibukan kita dapat melupakan banyak hal. Namun melupakan bukanlah solusi bijak untuk mengatasi solusi kesedihan. Solusi terbaik adalah menerima segalanya agar tidak menjadi beban pikiran kita. Demikianlah presentasi hasil analisis saya. Jika Anda kurang jelas atau ingin ada yang ditanyakan, bisa hubungi saya via email atau nomor telepon. Email saya yaitu aryesartno@studentunes.ac.id dan nomor telepon 0813 9305 9940. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.